Penelitian identifikasi mikroorganisme, proses untuk mengenali dan menentukan jenis atau spesies mikro tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biokimia, genetik, atau fisiologis mereka. Tujuan utama dari identifikasi ini adalah untuk membedakan mikroorganisme satu dari yang lain yang penting dalam berbagai aplikasi ilmiah, klinis, industri, dan lingkungan. Proses identifikasi ini penting dilakukan karena beberapa alasan antara lain. 1. Penyakit dan kesehatan. Identifikasi mikroorganisme dapat membantu dalam diagnosis penyakit infeksius pada manusia, hewan, dan tanaman. Pengetahuan tentang jenis mikroba yang menyebabkan penyakit memungkinkan untuk pengobatan yang tepat dan pencegahan penyebaran penyakit. 2. Keamanan pangan. Beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan keracunan makanan atau kerusakan produk makanan. Identifikasi mikroorganisme dalam produk pangan penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. 3. Industri farmasi dalam produksi farmasi. Identifikasi mikroorganisme diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, kualitas, dan keamanan obat-obatan. 4. Lingkungan mikroorganisme memiliki peran penting dalam siklus nutrisi dan dekomposisi dalam ekosistem identifikasi. Mereka membantu memahami dinamika ekologi dan dampak perubahan lingkungan. 5. Bioremediasi. Beberapa mikroorganisme dapat digunakan untuk membersihkan atau mendekomposisi polutan dalam lingkungan. Titik identifikasi yang tepat diperlukan untuk memiliki mikroorganisme yang tepat untuk aplikasi remediasi. 6. Penelitian ilmiah. Identifikasi mikroorganisme penting dalam penelitian ilmiah untuk memahami keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. 7. Keamanan laboratorium. Identifikasi mikroorganisme di laboratorium penting untuk mengolah risiko terkait dengan penggunaan mikrobo atau berbahaya. Metode identifikasi mikroorganisme. 1. Metode morfologi. Pengamatan morfologi. Pengamatan terhadap organisme secara morfologi dapat meliputi bentuk koloni struktur, koloni bentuk sel, ukuran sel, bentuk flagel, dan pewarnaan endospora dari bakteri. Pewarnaan gram digunakan untuk membedakan bakteri coci golongan Staphylococcus dengan Streptococcus, tetapi belum mampu menentukan golongan virulensi bakteri. 2. Metode biokimia. Uji biokimia digunakan untuk membedakan antara tubulus negatif Staphylococcus copas secara general dan tidak tingkat virulensi. Uji biokimia juga digunakan untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus sp dan uji molekuler untuk identifikasi Staphylococcus aureus. Kit Staphylococcus digunakan untuk membedakan CONS dan kopas. 3. Metode molekuler. Ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA meliputi proses mengambil DNA dari mikroorganisme. Amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA meliputi proses menggunakan DNA untuk meningkatkan jumlah DNA yang dapat dianalisis. Sequencing meliputi proses mengetahui informasi genetik mikroorganisme. 4. Metode molekuler. Analisis hasil sekuen analisis. Hasil suara meliputi proses menganalisis urutan DNA yang diperoleh untuk mengetahui identifikasi mikroorganisme. Komputer pohon filogenetik meliputi proses membuat diagram yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara spesies mikroorganisme berdasarkan analisis DNA. 5. Metode isolasi. Spread plate technique. Teknik ini meliputi perataan enceran campuran mikroorganisme di atas permukaan medium padat secara steril. Culture plate technique. Teknik ini meliputi membuat pengenceran secara berturut-turut dengan menggunakan jarum inokulasi dan pipet, lalu dicampurkan dengan medium agar dan dibiarkan sampai padat. 6. Metode fisiologis. Tes fisiologi digunakan untuk membedakan genus bakteri terkait serta mengkonfirmasi identitas mereka. Kesimpulan, identifikasi mikroorganisme merupakan proses penting untuk mengetahui jenis atau spesies mikroorganisme. Inflasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti diagnosis,
penyakit pemanfaatan mikroorganisme, dan penelitian.